Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 5 ya. Ini adalah halaman 91. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di kolom deskripsi atau langsung tap di channel ya, Inside Chamber, masuk ke dalam channel dan playlistnya adalah kelas 3 buku tematik. Oke, kita bahas sekarang pembelajaran 5, berlatih mandiri. Nah, ini adalah menunjukkan Udin menemani ayah di bank, kemudian Edo membantu ayah membersihkan rumah ya. Di sini terlihat Lani ya membantu ibu. Ngapain ini Lani ini? Masak ya, dan Siti terlihat menjahit baju. Ini adalah semua kecakapan-kecakapan ya yang dimiliki oleh pramuka. Kecakapan khusus ini menabung ya, membersihkan rumah, memasak dan menjahit. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri ya. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperlihatkan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani ya, Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank ya. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri ya. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri, semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri ya. Nah, terlihat ini adalah Siti dan ini siapa? Lani ya. Siti dan Lani ya harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pemakaian pramuka Siti dan Lani. Ya, tanda kecakapan khusus. Ya, tapi di sini tidak terlihat ya tanda kecakapan khusus itu. Ya, Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Ya, perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Di sini mari kita lihat tanda pengenal yang dipakai Siti dan Lani ya. Tanda pengenal ya. Perhatikan kembali Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal? Ada yang umum dan ada yang khusus ya. Ya, yang umum ya, umum. Ini kita lihat di sini ada topi ya. Di topi di sini kita lihat ini adalah tanda tutup kepala. Di situ ada tanda tutup kepala. Kedua-duanya memiliki tanda tutup kepala. Ya, tanda tutup kepala, tutup kepala. Ya. Kemudian di sini juga ada, di sini ada tanda pelantikan dan tanda ini ya, pramuka dunia. Ya. Di sini adalah tanda pandu dunia dan tanda pelantikan. Tanda pandu dunia, tanda pelantikan, ya, tanda pandu dunia, ya, tanda pelantikan. Kemudian juga ada ini setangan leher, kedua-duanya memiliki. Terus barung, ya, setangan leher. Setangan leher ya, tangan leher, mereka juga punya barung ya, ini umum ya. Kemudian mereka juga ada tanda ini ya, lokasi ya, keduanya punya lokasi ya. Apa ini? Tanda lokasi ya, tanda lokasi. Terus keduanya juga punya pita nomor ya, tanda lokasi, pita nomor ya, keduanya punya ya, tanda lokasi, pita nomor. Yang melengkung ini apa ini? Tanda lokasi ya,
tanda lokasi, mereka punya tanda lokasi, ya. Kemudian di sini apa yang dilihat? Badge daerah, ya, badge daerah, tanda kecakapan khusus. Nah, ini kita lihat Lani tidak punya papan nama ya, dan tapi Siti punya papan nama, jadi itu yang membedakan kelihatannya. Ya, apa saja persamaan dan perbedaannya? Kecakapan umum sama ya, kecakapan umum, tanda kecakapan umum sama, tanda kecakapan umum sama, ya. Jadi tanda kecakapan umum ya ini, ya. Kecakapan khususnya di sini tidak begitu jelas apa saja. Di sini yang hijau ini kan tanda kecakapan khususnya ini nggak kelihatan, ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya, ya, tanda kecakapan umumnya sama, perbedaannya ini Lani tidak punya papan nama, Lani tidak menggunakan papan nama, ya. Kemudian di sini Lani juga ini kayak tidak punya ini ya, tanda jabatan, ya. Lani tidak memiliki tanda jabatan, Lani tidak memiliki tanda jabatan, ya, itu yang beda, jabatan. Terus kemudian yang berbeda juga di sini lokasi daerahnya, ya. Badge daerah beda, ya. Jadi badge daerah atau lencana wilayah beda, ya. Badge daerah berbeda, badge daerah berbeda. Ini yang hal-hal yang berbeda. Selebihnya sama, ya. Tidak ada yang berbeda. Oke, barungnya juga sama, warnanya sama-sama merah, ya. Kemudian Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang, ya. Sedangkan Lani tidak memiliki. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang, ya. Ini kita memiliki 3 persegi panjang. Ikuti kegiatan berikut mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang persegi panjang, ya. Nah, kita siapkan tali, kita lihat AB CD, ya. Nah, panjang AB itu sama dengan DC, panjang AD sama dengan CB, ya. Ini namanya persegi panjang, ya. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potongan tali AB ini panjang, potong AB panjang, dan AB, ya, sama dengan DC atau CD sama. Sedangkan AD dan ya, dan CB ini lebih pendek, sama tapi lebih pendek, nah, segini, ya, sama tapi lebih pendek. Artinya, ya, panjang AB sama dengan CD dan panjang AD sama dengan BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Ya, ternyata semua sudutnya sama, yaitu siku-siku. Lakukan kegiatan yang sama untuk yang kedua ABCD. Ternyata sama juga, sisi AB dan DC itu sama, dan AD atau DA dan CB itu sama juga, ya. AB dan CD sama, ya. Lebih panjang, keduanya sama, ya, lebih panjang. Karena memang lebih besar, ya. Dan AD dan BC sama, ya, sama. Ya, kurang lebih seperti ini ilustrasinya, ya. Nah, panjangnya AB sama dengan CD, AD sama dengan BC, dan keempat sudutnya sama juga, ya. Semuanya adalah sudut siku-siku di sini, ya. Semuanya siku-siku, ya. Begitu juga dengan yang ketiga ABCD, ya. AB dan DC itu sama panjang, AD dan CB juga sama panjang, ya. Cuman ini kalau nanti talinya, ya,
jauh lebih panjang lagi. AD dan BC lebih panjang dari sebelumnya karena memang lebih panjang persegi panjangnya ya. Saya gambar ilustrasinya seperti ini dan sama panjang. Dan ini segini misalnya. Ya, sama panjang juga. Jadi yang AD dan CD itu sama. AB sama CD, terus AD sama BC sama panjang. Dan kalau sudutnya semuanya sama, semuanya siku-siku. Semuanya siku-siku. Ya, ini sama sudutnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan sebelumnya. Ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawab pertanyaan yang akan membantumu membuat kesimpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Ya. Ya, bagaimana ukuran sisi-sisinya? Ya, dua sisi yang sejajar sama panjang. Dua sisi sejajar sama panjang. Panjang. Ya, bagaimana ukuran sudutnya? Semuanya sama. Semua siku-siku. Sehingga persegi panjang kita definisikan adalah bangun datar, yang titik dua memiliki 4 sisi, sisi yang sejajar sama panjang, sisi yang sejajar sama panjang, dan keempat sudutnya adalah siku-siku. Keempat sudutnya siku-siku. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman atau kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah, ya. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih untuk memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Ya, saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama dan saling menolong, termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ya, bersatu. Ya, Persatuan Indonesia. Ya, bersatu dalam mengerjakan tugas, berdiskusi, bersatu juga dalam memperbaiki atau membersihkan lingkungan. Di sini membersihkan sungai ya dan lingkungan sekitarnya. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan rumah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Warnailah ya bagian perisai lambang negara berikut ini. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Ya, jadi di sini kita sebelum mewarnai ya kita gambar secara ya tidak usah terlalu bagus juga. Ini adalah kepala banteng. Di sini ada pohon beringin, ya. Ini pohon beringin, ya. Di sini ada bintang, ya, bintang. Oke. Nah, bintangnya gini aja ya. Ada garisnya, tidak apa-apa rasanya.
Oke, ini nah. Terus di sini adalah padi, ya. Kita gambar padi seperti ini, ya. Padi. Terus kemudian kapas, ya. Nah, terus di sini ada rantai. Rantainya lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, ya. Lingkaran, ya, kotak, ya, lingkaran, kotak, ya, lingkaran. Ini waktunya lingkaran, ya, lingkaran kotak gitu, ya. Lingkaran kotak ini menunjukkan laki-laki perempuan, ya. Oke, biar lebih realistis dikasih ini, ya. Oke, yang jelas warna sekarang, ya. Jadi warna di sini seperti warna bendera, ya. Di sini adalah warna merah, ya. Di sini backgroundnya berwarna merah. Ini juga backgroundnya berwarna merah, ya. Ini backgroundnya kita kasih warna merah, ya. Kalau pohon beringin ini adalah warnanya hijau, ya. Rasanya yang diminta di buku hanya backgroundnya warnanya merah itu aja. Oke. Di sini biar komplit, ya. Sama ini hitam, ya. Ini hitam dan di sini kuning. Ini aja yang kita kasih warna. Padi sebenarnya kuning juga, ya. Padi ini kuning juga, ya. Oke. Padi, terus kemudian ini backgroundnya hitam, ya. Ya, kita gambarnya sketch sederhana saja. Istilah tabel berikut dengan benar apa salah, ya. Lambang, ya. Oke. Lambang binatang, beribadah. Oh, bintang. Sikap berlaku pengamalan Pancasila, lambang bintang, bunyi ketuhanan yang Maha Esa, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, ya. Memberi bantuan kesulitan, ya. Ini sila 2, ya. Ini adalah rantai, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, mendamaikan teman yang berselisih. Ini persatuan Indonesia. Ini lambang beringin. Membersihkan kelas bersama-sama, ini lambang padi dan kapas. Ini gotong royong, ya, padi dan kapas. Kapas. Mendamaikan yang berselisih. 1, 2, 3, 4, 5. Memberi kesempatan semua anggota tampil. Keadilan, adil ini. Nah, ini mungkin lebih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini rantai juga, ya. Tapi kok nggak komplit, ya, nggak semua sila ternyata, ya. Ya, oke. Beribadah jelas sila pertama, ya. Coba kita lihat lagi. Ini saya kasih nomornya dulu deh. Saya bagi biar pas menjadi 5 sila gitu loh. Kita coba dulu. Ini cocok jelas sila pertama, ya. Bersama-sama membersihkan kelas, bergotong royong, boleh lah, ini sila 5, cocok lah. Mendamaikan ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan kesempatan mendamaikan teman yang persatuan, ini sebenarnya, ya, lebih ketiga, mungkin tidak urut ini memang. Memberikan kesempatan semua anggota tampil, adil, ya. 1, 2, 3, 4. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Ini lebih ke 2. Wah, ini enggak semua sila kelihatannya, ya. Memberikan bantuan ke orang kesulitan bolehlah, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Memberikan kesempatan semua anggota tampil. Persatuan Indonesia. Persatuan lebih kepada mendamaikan kelihatannya. Kesempatan semua anggota tampil. Ini sebenarnya lebih ke sila 5, ya. Bisa nggak ini dibikin sila 3? Persatuan Indonesia. Nah, ini agak merepotkan. Ini semua sila apa enggak? Enggak rasanya, ya.
Enggak. Berikan kesempatan ini adil ya, lebih pada sila 2 ini. Berikan bantuan kepada orang kesulitan, kemanusiaan yang adil dan ini pada kemanusiaannya ya. Ini keadilannya, mendamaikan ini persatuan Indonesia, membersihkan kelas ya, sila 4-nya enggak ada ini yang bersifat musyawarah. Ya. Atau kita lihat butir-butir Pancasila coba ya, untuk biar enak, butir-butir Pancasila di Wikipedia. Ya. Jadi yang paling enak di situ, butir-butir Pancasila Wikipedia. Di sini nah ini Ketuhanan Indonesia, kemanusiaan, saling mencintai, mengakui persamaan derajat, saling mencintai, tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberi bantuan. Oh masih masuk ya, kesempatan semua tampil. Nah, kita lihat Persatuan Indonesia rela berkorban, cinta tanah air, bangga, majukan, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan di atas pribadi atau golongan. Ini tampil lebih pada keadilan ya, bersikap adil. Jadi memang ndak urut 2 masih masuk lah ya. Memberi kesempatan 2, kita lihat 2, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, berhak untuk tampil ya. Ya ini lebih kedua masuk ini. Nah, jadi memang tidak semua sila tercover di situ, ya, tidak semua sila. Ya, saya ingin pastikan saja. Oke, tidak semua sila. Sila keempat memang tidak terwakili. Memberi bantuan kepada orang lain kesulitan, ini adalah rantai. Ya, di sini juga rantai. Ya, ini adalah padi dan Persatuan Indonesia ini beringin mendamaikan. Coba kita cek mendamaikan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, bangga, memajukan pergaulan, menempatkan persatuan kesatuan. Nah ini persatuan kesatuan ya, damai itu. Kalau 4, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak melaksanakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, itikat baik, rasa tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, dengan hati nurani yang luhur, lebih pada musyawarah ya. Oke, jadi mendamaikan ini seharusnya lebih ke persatuan. Nah ini baru memang padi dan kapas ya. Jadi ini kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan beradab. Ya, coba sila 4, bermusyawarah. Ya, memang arahnya ke bermusyawarah ya. Kok enggak ada ya? Enggak apa-apa guys. Ini sama ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan beradab, mendamaikan ini beringin persatuan Indonesia, dan membersihkan kelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Ya pernah dong. Coba tuliskan pengalamanmu ya. Mendamaikan teman yang berselisih, misalnya mendamaikan teman ya. Tuliskan pula sila ya, yang berselisih. Pengamalan Pancasila sila 1, 3 ya, mendamaikan teman yang berselisih, persatuan ya. Kemudian di sini mendamaikan teman yang berselisih, menurut saya sila 3 ya. Persatuan Indonesia. Terus kemudian bergotong royong sila 5 ya, kerja bakti.
sila 5. Ya, sholat tepat waktu, sholat 5 waktu. Bagi yang beragama lain ibadahnya apa bisa tuliskan di sini ya. Ini sila 1. Ya. Kemudian ini sila 1 ya. Kemudian misalnya sila 4 ya, bermusyawarah untuk menentukan ini ya, tempat makan malam ya, untuk menentukan tempat makan malam. Ya, ini lebih cocok pada sila 4 ya, sila ya, yang bersifat musyawarah mewakilkan sesuatu, ini baru sila 4. Ya, bersifat kemanusiaan ya sila 2 ya, menyantuni fakir miskin misalnya. Ya, menyantuni atau fakir miskin. Ya, ini boleh sila 2. 1 ya, 1 2 3 4 5 sudah komplit ya. Jadi semua sila sudah terwakili di sini. Nah, kegiatan bersama orang tua mengajak berlatih berdiskusi dan bekerja sama dalam kegiatan di rumah. Ya, untuk pembelajaran berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.